Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati dan dicintai Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 21 September 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Penginjil. Semua para rasul secara total mengikuti Yesus dan secara total menyerahkan diri dan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang kita dengarkan hari ini menjelaskan tentang peristiwa Yesus memanggil Matius. 3 penulis Injil menulis peristiwa ini, termasuk Matius sendiri. Semua jalan peristiwanya dan bahkan hampir semua kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh ketiga penginjil ini adalah sama. Mengapa Yesus memanggil Matius? Dan untuk apa Yesus memanggil Matius? Yesus memanggil Matius karena Yesus melihat bahwa Matius membutuhkan pertolongan. Yesus menilai bahwa Matius adalah orang yang sakit, yang terbelenggu dengan dosa-dosanya. Sehingga ketika Yesus lewat dari tempat kerja Matius, Yesus melihat Matius yang sedang duduk di tempat kerjanya dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Spontan Matius berdiri dan mengikuti Yesus mulai saat itu. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya itu secara total. Dia bergembira mengikuti Yesus dan total meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai pada saat itu dinilai orang sebagai perbuatan dosa, karena para pemungut cukai bekerja sama dengan bangsa penjajah untuk memungut pajak secara tidak adil untuk memenuhi keinginan penjajah dan kepentingan dirinya sendiri. Orang seperti ini harus dijauhi. Orang seperti ini harus disingkirkan dari pergaulan sehari-hari. Orang berdosa harus dijauhi. Begitulah pandangan orang pada zaman itu. Matius senang bisa mengikuti Yesus. Matius senang mampu melepaskan pekerjaannya yang kotor itu. Sebagai tanda syukurnya, Matius mengadakan jamuan makan. Dia mengundang Yesus dan murid-muridnya. Dia juga mengundang teman-temannya pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Tetapi ketika orang Farisi melihat Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Yesus langsung menjawab orang Farisi itu, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Dan Yesus berkata lagi, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang ke bumi ini untuk memanggil orang berdosa yang sudah sakit hidup rohaninya. Yesus memanggil manusia supaya bertobat atas dosa-dosanya. Yesus memanggil manusia mengikuti Dia supaya dapat masuk dalam kerajaan Allah, supaya memperoleh hidup kedamaian dan kehidupan yang kekal. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus menjelaskan secara rinci apa yang dikehendaki Yesus dari orang-orang yang dipanggilnya itu. Yang pertama, Yesus menghendaki supaya orang-orang yang telah dipanggilnya hidup sepadan dengan panggilan tersebut. Artinya, supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Yang kedua, Yesus menghendaki supaya orang-orang yang telah dipanggilnya itu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang ketiga, Yesus menghendaki supaya orang-orang yang telah dipanggilnya saling membantu. Yesus berkata, hendaklah kamu saling tolong-menolong satu sama lain. Yang saya kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan kepada orang yang membutuhkannya. Yang keempat, Yesus menghendaki supaya orang-orang yang telah dipanggilnya itu bersatu. Bersatu dalam satu tubuh dan satu roh. Bersatu dalam satu iman. Bersatu dalam satu baptisan. Bersatu dalam satu pengharapan. Dan bersatu dalam satu Allah. Yang kelima, Yesus menghendaki supaya orang-orang yang telah dipanggilnya itu melakukan tugas pelayanan sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang untuk membangun tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sendiri dan keluarga kita sudah dipanggil Tuhan menjadi pengikutnya. Kita sendiri sudah tahu dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan dari orang-orang yang telah dipanggilnya. Bapak, Ibu, melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup ini memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita mau melayani Tuhan dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya kita mau dan mampu melakukan kehendak Tuhan dalam panggilan hidup kita masing-masing, maka kita antara lain, yang pertama, kita harus tekun berdoa dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita harus terus-menerus berjuang untuk hidup menurut roh. Hidup rohani kita mungkin sedang sakit. Hanya roh Allah yang membuat hidup rohani kita sehat dan sempurna. Kita harus bersatu dengan Allah supaya roh kita yang berasal dari Allah dapat hidup sehat dan sempurna. Yang ketiga, kita harus terus-menerus berjuang untuk menjauhi hidup menurut daging. Hidup kedagingan kita hanya sementara saja. Tetapi celakanya, kedagingan kita ini bisa membinasakan hidup rohani kita. Maka kita harus mengendalikan hidup kedagingan kita. Kita memang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan daging kita. Tetapi kita tidak harus memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Sebab keinginan-keinginan daging kita bisa membinasakan hidup roh Allah yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, kalau kita setia berdoa setiap hari, setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, setia untuk mengendalikan hidup kedagingan kita setiap hari, maka kita akan lebih mudah melaksanakan kehendak Tuhan dalam panggilan hidup kita sesuai dengan anugerah yang kita terima dari Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.